Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pelajaran kita hari ini tentang asbabun nuzul, meliputi definisi asbabun nuzul secara bahasa dan istilah. Kedua, faedah mengetahui asbabun nuzul. Ketiga, susunan atau redaksi asbabun nuzul. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Coba perhatikan ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kalau kita perhatikan secara sepintas saja, maka kelihatannya akan terasa aneh atau terasa janggal tentang ayat ini. Sebab di ayat ini dikatakan bahwa celaka bagi orang-orang yang sholat. Tetapi bila kita perhatikan asbabun nuzul ayat ini, barulah kita paham maksud dari ayat tersebut. Coba kita tengok apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya ayat tersebut turun sehubungan dengan orang-orang munafik, karena mereka selalu memamerkan salat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara ria. Sewaktu orang-orang mukmin tidak ada bersama mereka, lalu mereka meninggalkan sholat, juga mereka tidak mau memberi pinjaman barang-barang milik mereka kepada orang-orang beriman. Maka untuk orang-orang seperti inilah celaka. Jadi mereka sholat itu hanya di hadapan orang-orang beriman saja, dan itu pun dilaksanakan karena ria, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah contohnya betapa pentingnya kita mengetahui tentang asbabun nuzul sebuah ayat. Kalau kita tidak faham asbabun nuzul sebuah ayat, maka akan sulit kita memahami maksud dari ayat tersebut. Maka asbabun nuzul ini sangat penting dipelajari dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan definisi asbabun nuzul. Secara bahasa, ungkapan asbabun nuzul merupakan bentuk idhafah dari kata asbab yang berbentuk jamak. Mufradnya adalah sabab yang artinya sebab, dan nuzul yang artinya adalah turun. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ayat-ayat Al-Quran turun ada yang tanpa sebab dan ada yang didahului oleh sebab. Jadi secara bahasa, asbab artinya sebab, nuzul artinya adalah turun. Jadi sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Itulah definisi secara bahasa. Sedangkan secara istilah, menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul itu adalah
mutahadditsatan anhu aw mubayyinatan li hukmihi ayyama wuqu'ih. Saya ulangi, bacakan dari awalnya. Ma nuzzilatil ayah awil ayat mutahadditsatan anhu aw mubayyinatan li hukmih ayyama wuqu'ih. Sesuatu yang turun berupa satu ayat atau beberapa ayat yang berbicara tentang sesuatu atau menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan menurut Manna al-Qattan, asbabun nuzul secara istilah adalah ma nuzzila Quran bi sya'ni waqta wuqu'ih kahadisatin aw su'al. Sesuatu yang menyebabkan diturunkannya Al-Quran berkenaan dengan keadaan Al-Quran ketika ia turun, seperti adanya sebuah peristiwa atau adanya pertanyaan. Jadi menurut Manna al-Qattan ini adalah turunnya Al-Quran disebabkan adanya peristiwa atau adanya pertanyaan. Nah, bisa dikatakan yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat atau turunnya satu ayat. Nah, dari definisi tadi kita lanjutkan kepada susunan atau redaksi asbabun nuzul ayat. Ayat yang berasbabun nuzul ada yang secara tegas tergambar dalam ayat, dan ada pula yang tidak dinyatakan secara jelas dalam ayat yang bersangkutan. Ayat yang secara tegas menyatakan asbabun nuzul antara lain tergambar dalam ayat yang memuat kata-kata yas'alunaka. Jadi bila ada ayat yang diawali dengan kata yas'alunaka, maka ayat tersebut atau sesudah ayat itu menjelaskan peristiwa yang melatar belakangi ayat itu turun. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata yas'alunaka, maka sudah jelas ayat tersebut ada asbabun nuzulnya. Kemudian ada kata yastaftunaka, yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu. Sedangkan ayat yang tidak memuat secara tegas asbabun nuzulnya dipelajari melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk redaksi dari hadis tentang asbabun nuzul adalah misalnya sababun nuzul ayah kadza, sababun nuzulul ayata kadza, sebab turunnya ayat ini seperti ini. Kemudian adanya huruf fa sababiyah yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunnya ayat, misalnya fanuzilatil ayah, maka fa yang pertama itu disebut dengan fa sababiyah, fa sebab. Kemudian yang ketiga, adanya keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya sesuatu kemudian diikuti dengan turunnya ayat sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini juga melalui riwayat. Jadi ada Rasul itu atau Nabi Muhammad itu ditanya tentang sesuatu, lalu ayat turun menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang bertanya tentang roh, lalu ada ayatnya yas'alunaka 'anir ruh. Sikap para mufassir terhadap riwayat asbabun nuzul. Al-Wahidi berpendapat bahwa untuk mengetahui tafsir sesuatu ayat Al-Quran tidak mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwa dan kejadian tentang penurunannya. Ibnu Daqiqul Id berpendapat bahwa keterangan tentang kejadian turunnya ayat merupakan cara yang kuat untuk memahami makna ayat Al-Quran. Juga
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengetahui asbabun nuzul ayat menolong kita memahami makna ayat, karena mengetahui kejadian turunnya ayat memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya. Jadi para mufassir berpendapat bahwasanya sangat penting mengetahui asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Sebab dengan adanya pengetahuan terhadap asbabun nuzul akan memudahkan seseorang untuk memahami ayat tersebut. Jadi tidak menyalahi maksud ayat yang disampaikan kepada kita umat Islam. Faedah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah atas apa yang telah ditetapkan hukumnya. Kemudian, memberi petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi dengan adanya asbabun nuzul itu dengan mengetahui asbabun nuzul itu merupakan salah satu cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian menghindari keraguan tentang ketentuan pembatasan atau hasyar yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ada ayat yang memberikan batasan, maka jika ditengok dari asbabun nuzulnya, barulah diketahui apa yang dimaksud dengan ayat tersebut atau apa yang dibatasi oleh ayat tersebut. Kemudian menghilangkan kemusykilan memahami ayat, sebagaimana yang kebingungan yang dialami oleh Marwan bin Hakam yang diriwayatkan oleh Bukhari ketika memahami Quran surat Ali Imran ayat 188. Menurutnya, bagaimana mungkin orang-orang yang gembira dengan apa yang diperbuat dan senang dipuji atas apa yang diperbuat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat itu turun berkenaan dengan orang Yahudi yang ditanya oleh Nabi, mereka tidak menjawab bahkan menceritakan apa yang tidak ditanyakan. Nah, itulah sebabnya ayat 188 dari surat Ali Imran. Jadi ketika diketahui sebab turun ayatnya, maka mudahlah kita memahami maksud dari ayat tersebut. Kemudian membantu memudahkan penghafal ayat dan pengungkapan makna yang terkandung di dalamnya. Itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Jika belum paham, silakan lalu lakukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.